mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Kali ini memasuki episode ke-14 dengan judul Iblis Gunung Dieng. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Igne Elfriede, musik oleh Frans Harius, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang keempat ini menampilkan Idris Apandi sebagai Ki Gede Sarengsengan, Eli Panca sebagai Nyai Sungging, Amiruddin sebagai Mat Ketepil, Andreas sebagai Ki Gede Imam Madi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, munculnya Ki Gede Sarengsengan bertemu dengan Nyai Sungging dan Ki Gede Imam Madi, walaupun secara diam-diam. Dapatkah Nyai Sungging maupun Ki Gede Imam Madi mengenali siapakah sebenarnya lelaki tinggi besar dengan jubah merah marong itu? Nona Sungging, kalau memang urusan penting dan sifatnya pribadi, silakan. Temanmu itu mau bicara di mana? Aku tidak tersinggung. Bukan apa-apa. Tidak penting dan tidak pribadi. Sudah, Bang. Sampaikan saja. Tidak perlu ragu. Paman ini orang sendiri. Tidak ada halangan bila dia mendengar apa yang kau katakan itu. Tadi kulihat ada beberapa orang berandal bergerak menuju benteng, Nyai. Loh, kenapa tidak kau usir mereka? Mereka berjumlah banyak, Nyai, dan terdiri dari orang-orang Jalulata. Kau takut menghadapi pengemis-pengemis kotor itu? Mereka orang yang kurang makan. Sedangkan kau, makanmu sebakul, kalah terhadap pengemis. Mereka, ilmu kepandaian mereka rata-rata tinggi, Nyai. Ya sudah, sekarang kau pergi dulu mencegah mereka. Setelah selesai makan, aku akan menyusul. Oh, kalau memang keadaannya cukup berbahaya, makan bisa kita tunda dulu. Tidak usah, Paman. Tidak berbahaya kok. Hanya sedikit memerlukan perhatian. Bahkan kalau mereka sampai ke benteng, seperti mengantarkan nyawa anjingnya belaka. Syukurlah kalau begitu. Nyai, aku berangkat dulu. Permisi. Iya. Paman, ayo kita makan. Kalau sudah terlanjur dingin kan tidak enak. Ayo. Tadi ada orang yang duduk menghadap ke sana. Kemana dia sekarang? Aku tidak melihat dia pergi. Cuma seorang pengemis tolol kalau dia datang dan pergi. Masa harus pamit kepada kita? Pengemis tolol? Pengemis tolol? Aku tidak memperhatikan. Tidak melihat bajunya yang bertambal, Paman. Dia memang mengenakan baju luar. Tetapi sebagian lengannya yang menjulur keluar jelas bertambal kain kembang-kembang. Kenapa harus mengganggu pikiranmu, Nona? Apa sih hebatnya pengemis? Celaka. Pengemis baju tambalan kembang-kembang. Dialah Ki Gede Imam Madi, ketua pusat Jalulata. Tadi kata Mat Ketepil, para Jalulata sedang pergi mau menyerang benteng. Berarti dia itulah yang memimpinnya. Kita harus segera menyusul, Paman. Menghadapi pengemis-pengemis saja gugup begitu. Iya, baiklah. Ayo kita menyusul. Aku juga sudah kenyang. Nona, kau bilang apa tadi? Ketua pusat Jalulata. Betul, Paman. Dalam kawanan para jembel yang disebut Jalulata, terdapat aturan di mana setiap anggotanya mengenakan baju bertambal. Makin banyak tambalannya, makin tinggi kedudukan pengemis itu dalam Jalulata. Warna kain penambalnya selalu harus lebih tua dari warna bajunya.
Dan satu-satunya yang boleh mempergunakan kain tambalan warna kembang-kembang hanyalah ketua umum atau ketua Jalulata Pusat yang berkedudukan di hutan Klentung di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh iya, nampaknya kau begitu paham dengan perkumpulan pengemis itu. Apakah kau juga salah seorang anggotanya? Tentu saja bukan, Paman. Iya. Lihatlah bajuku. Kecuali tidak bertambal, juga baunya harum. Tidak apek seperti mereka. Ada apa, Paman? Kok tertawa begitu? Rupanya, pandangan mata Nyai Sungging tidak sejeli lelaki berjubah warna merah marung itu. Ketika dokar itu meluncur di jalan, di mana kanan kirinya terdapat pohon-pohon asam yang tumbuh tinggi dan rimbun, lelaki berjubah merah marung itu melihat daun-daun asam itu sedikit bergerak. Dan ia tahu bahwa yang bersembunyi di balik itu adalah si pengemis bertambal kembang-kembang. Aku bisa sedikit meramal, Nona, bahwa serbuan ke benteng yang dilakukan oleh para Jalulata itu batal. Kenapa Paman bisa meramal begitu? Ya, hanya meramal saja. Namanya juga ramalan, tentu saja tanpa didukung bukti-bukti. Paman, Oh, nah itu benteng yang kita maksudkan. Para penjaganya tampak tenang-tenang saja. Pertanda bahwa tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan. Hebat juga ramalan Paman. oh, biasa saja. Oh, kemana sekarang kita, Nona? Ke benteng tidak jadi. Bagaimana kalau sekarang singgah di rumahku? Keberatan? Oh, diajak singgah ke rumah seorang gadis cantik sepertimu. Siapa yang bisa keberatan? Justru aku yang khawatir Nona tidak gembira karena tingkah lakuku yang kasar. Paman tidak kasar. Bahkan sebaliknya, terbuka dan menyenangkan. Paman, aku punya rumah di Pulau Macan. Aku tinggal bersama ibu dan ayahku telah meninggal dunia. Paman bisa tinggal di rumahku selama Paman suka. Oh iya, terima kasih. Kau baik sekali, Nona. Oh iya, itu rumahmu, Nona. Betul, Paman. Mudah-mudahan bisa membuat Paman betah. Oh, rumahmu tampak mewah sekali, Nona. Dan barangkali almarhum ayahmu seorang hartawan, ya? Ya, lumayan untuk dijadikan tempat berteduh. Nah, silahkan Paman beristirahat di dalam. Sementara tamu di rumah Nyai Sungging terlolong-lolong menyaksikan keadaan dalam rumah itu, di mana benda-benda perhiasan maupun tatanan meja kursinya sepertinya bukan tatanan anak negeri. Maka di jalanan menuju pondok di sudut pekuburan, Ki Gede Imam Madi berjalan sambil berpikir dan mengingat-ingat. Ya, aku ingat sekarang. Seorang lelaki tinggi, gagah perkasa, selalu mengenakan jubah warna merah marung. Suara tawanya keras. Dulu rambutnya belum putih seluruhnya seperti sekarang. Ya, hampir 20 tahun yang lalu, saat itu aku masih seorang pemuda. Baru saja menjabat sebagai ketua pusat perkumpulan Jalulata. Sebagai orang yang dikenal di kalangan rimba persilatan, aku mendapatkan undangan dari Dewi Lanjar sebagai tetunggulnya para orang-orang gagah. Dan Kiai Ageng Braja selaku tetua perserikatan rimba persilatan untuk mengadakan penyerbuan ke sarang iblis belibis putih di Gunung Dieng. Nah, di antara para iblis belibis putih yang bini sepuhnya terdiri dari 4 orang, Ki Jolo Kerot, Danyang Sembur, Nyai Selasih, maka biang nomor satunya adalah Ki Gede Sarengsengan. Ya, aku yakin dialah Ki Gede Sarengsengan yang hari itu dapat meloloskan diri dari kerubutan sekian banyak jago rimba persilatan. Tapi nampaknya memang Dewi Lanjar sendiri memberikan jalan hidup kepadanya. Hingga saat ini sudah berlalu. Berpuluh-puluh tahun selalu menjadi rahasia. Mengapa Dewi Lanjar yang jelas sudah unggul dalam pertarungan melawan Ki Gede Sarengsengan itu tidak membinasakannya? Hanya membiarkan lelaki tinggi besar itu pingsan di bawah bukit.
Sementara itu korban yang berjatuhan di kedua belah pihak tidak terbilang banyak. Permusuhan antara para orang gagah dengan para iblis beriblis putih Gunung Dieng terus berlarut-larut. Yang akhirnya semua mengetahui bahwa semua itu yang bermain di belakang layar adalah kompeni yang berpusat di Semarang. Jelas sudah bahwa iblis dan ksatria di kalangan rimba persilatan semata-mata istilah yang sengaja ditiupkan oleh penjajah untuk memecah belah para anak negeri dalam permusuhan yang berlarut-larut. Sejarah ini seakan berulang. Para iblisnya adalah putri cadar biru dengan para pengawal istana lembah cacatnya. Kalau permusuhan dengan beriblis putih bisa jadi mereda, karena antara Jolo Kerot dengan Kiai Ageng Braja terikat sebagai besan, maka permusuhan kalangan rimba persilatan kali ini dengan istana lembah cacat mereda karena tindakan putri cadar biru sendiri yang membuat para jago rimba persilatan merasa berhutang budi. Malam nanti aku harus berusaha menjumpai iblis Gunung Dieng itu. Bagaimanapun juga, orang tua itu harus diperingatkan bahwa wanita yang memberinya makan dan memberikan tempat menginap baginya adalah salah seorang begundal kompeni. Wah, kiranya kau... Sobat, apakah kau kira kau saja yang pintar yang bisa memata-matai aku? Baiklah, kuakui kau memang seorang lihai dan kolsen dari dulu, Ki Gede Sarengsengan. Tapi tahukah kau bahwa saat ini dirimu telah terperangkap? Tak usah singgung-singgung urusan pertemuanku dengan wanita cantik bernama Sungging itu. Bagaimanapun aku akan jadi bukan Sarengsengan kalau melewatkan kesempatan baik begitu saja. Kau tahu aku seorang pengembara, bukan? Nah, Sobat Imam Mahdi, aku ingin tanya kau dulu. Apakah kau dan kalangan orang-orangmu masih memusuhi aku dan orang-orangku? Permusuhan itu sudah tidak ada sekarang. Bahkan Ki Ageng Braja telah mengikat besan dengan Kiai Jolo Kerot yang dulu merupakan salah seorang pini sepuh Gunung Dieng yang memisahkan diri dan mendirikan perkumpulan alis putih. Ya, semuanya itu tentu saja aku dengar. Tapi aku ingin dengar bagaimana keadaan mertuamu Pendekar Gelang Tujuh. Istriku Roro Inten adalah putri tunggal Denmas Pendekar Gelang Tujuh. Apa? Kau menyebut mertuamu dengan sebutan Denmas? Ya, memang begitu dia maunya. Dia tak mau dipanggil mertua. Putrinya sendiri memang manggilnya kakak. Denmas Pendekar saat ini masih tegar dan segar bugar. Kalau kau mau menjumpai, bisa kau menemuinya di Pulau Ular. Masih seperti dulu. Lalu bagaimana dengan anak-anakmu? Anak-anakku? Dimas Roro Inten adalah anak tunggal ayahnya. Ya, tentu saja aku tidak akan menceritakan keburukanku sebagai seorang kepala rumah tangga yang selalu kelayaban, tak pernah lama tinggal di rumah. Dimas Roro Inten telah meninggalkan hutan Klentung pada saat aku dalam perjalanan memerangi kekacauan di Jalulata cabang barat untuk waktu lama. Saat itu Dimas Roro Inten telah mengandung calon anakku. Tetapi ketika akhirnya aku menyusulnya ke Pulau Ular, Denmas Pendekar menolakku karena apa? Tampaknya kau begitu berduka, Sobat. Ya, karena istriku telah meninggal dunia waktu melahirkan dan mertua memintaku untuk tidak menyebut-nyebut anakku. Dikatakannya bahwa mertua telah mengangkat cucu sebagai anaknya sendiri. Memang Pendekar Gelang Tujuh adalah orang paling konyol di atas dunia. Sobat Serengsengan, sebenarnya angin apa yang telah membawamu kemari? Bicara terus terang.
Ada beberapa hal yang nanti akan kutanyakan kepadamu, Sobat Imam Mahdi. Sejak sekembaliku dari tanah seberang, baik Andalas maupun Borneo, aku menemukan warta yang sangat mengejutkan bahwa saat ini kalangan rimba persilatan telah digegerkan oleh munculnya sekawanan iblis yang menamakan dirinya para iblis Istana Lembah Cacat. Kabarnya pemimpinnya adalah seorang wanita masih muda dan cantik jelita. Oh sobat, pertanyaanku yang pertama, betulkah warta itu? Warta itu benar semata. Saat pertama kemunculan kawanan iblis itu, memang dunia rimba persilatan dibikin kacau dengan terbunuhnya beberapa orang tokoh kaum gagah. Dan tentang pemimpinnya, memang dialah seorang gadis yang masih belia dan sungguh cantik jelita. Bukan sekedar cantik, bahkan sukar dicari tandingannya pada zaman ini. Oh, kau tahu bukan bahwa aku dulu adalah biangnya para iblis? Maka mendengar bahwa majikan Istana Lembah Cacat itu adalah seorang dara jelita, maka aku pikir aku tidak boleh tidak tahu. Aku ingin sekali mengenalnya. Bahkan saat aku baru mendengar berita itu, aku bertekad untuk menaklukkan iblis wanita itu, kemudian mengambilnya sebagai istri. Akan tetapi, ketika aku belum lama di ujung barat tanah Jawa ini, terbetik berita bahwa Ratu Iblis itu ternyata masih mempunyai hubungan perguruan dengan Cemoro Sewu. Padahal setahuku, Dewi Lanjar adalah guru besar paling terkemuka di zaman ini. Masakah ada kejadian yang begitu aneh? Ya, kedengarannya memang aneh, sobat. Akan tetapi dalam kehidupan ini apa saja bisa terjadi. Bukan saja Ratu Iblis Istana Lembah Cacat yang dijuluki orang sebagai Putri Cadar Biru itu. Ia mempunyai hubungan perguruan dengan Dewi Lanjar, melainkan dia adalah murid penutup Cemoro Sewu. Juga anak angkat kesayangan yang sangat dimanjakan. Sobat Imam Mahdi, apakah kau tidak sedang berdusta? Untuk apa aku mendustai orang? Mengapa kau begitu bersungguh-sungguh? Oh, tidak. Kedengarannya memang sangat ganjil. Tetapi benar seperti kau katakan tadi. Di dalam kehidupan ini apa saja bisa terjadi. Sobat Imam Mahdi, dapatkah kau memberikan sedikit penjelasan tentang Ratu Iblis yang dijuluki sebagai Putri Cadar Biru itu? Sedikit yang ku ketahui tentang diri gadis itu. Dia adalah seorang gadis berusia sekitar 20-an tahun lebih. Tubuhnya tinggi semampai. Warna kulitnya putih seperti lilin. Dan matanya kebiruan. Rambutnya yang pirang berwarna keemasan itu menunjukkan bahwa darah itu bukan keturunan darah Bumi Putra. Entahlah Dewi Lanjar menemukan anak dari mana? Tak ada seorang pun yang mengetahui sampai sekarang. Oh, benarkah itu, Sobat Imam Mahdi? Apakah kau tidak sedang membual? Melihat sikap Ki Gede Sarengsengan yang tiba-tiba berubah gugup itu, timbul pertanyaan dalam hati Ki Gede Imam Mahdi. Kenapa dia mendadak gugup seperti itu? Ada hubungan apa antara dia dengan Putri Cadar Biru? Oh, apabila orang membicarakan tentang manusia iblis, aku jadi teringat akan saudara-saudaraku maupun diriku sendiri. Tadi Sobat Imam Mahdi telah salah sebut. Para iblis Gunung Dieng itu terdiri dari 3 dewa dan 3 malaikat. 3 dewa terdiri dari Nyai Selasih, Abirawa dan aku sendiri. Sedangkan 3 malaikat adalah Romo Datuk,
Yai Warok dan Danyang Sembur. Adapun Eyang Kesuma Jolokrot, dia telah lama meninggalkan Gunung Dieng dan mendirikan perkumpulan tersendiri. Tapi semuanya itu adalah masa lampau yang sudah tidak perlu diingat-ingat lagi, Sobat. Sobat Imam Adi, dapatkah kau memberitahukan kepadaku di mana sekarang gadis itu? Siapakah nama sebenarnya? Kelakuanmu memang tidak berubah dari dulu, Sobat Serengsengan. Setiap mendengar ada gadis cantik, selalu saja menanyakan alamat dan namanya. Tapi aku peringatkan kali ini, Sobat. Jika kau memburu darah jelita itu, kau akan kecelek. Kalau ditanyakan alamatnya sekarang, tentu saja alamat pertama adalah Istana Lembah Caca, di mana ia tinggal sebagai seorang ratu. Adapun alamat yang kedua, dia memiliki tempat yang penuh kenangan yang disebut sebagai Bukit Kacida. Bukit Kacida. Iya. Di manakah itu? Rasanya aku baru mendengar nama itu. Di mana kelihayanmu sebagai seorang kelana tanpa tandingan? Kalau tempat seperti itu saja masih harus bertanya. Tetapi tampaknya kau sangat bersungguh-sungguh. Apakah benar kau begitu berminat kepada gadis berdarah campuran itu? Untuk kali ini, Sobat, aku tidak berniat seperti itu. Aku hanya ingin tahu saja. Belum lama, aku bersama-sama Putri Cadar Biru membantu Gunung Putri dari serangan orang-orang Pringgading yang dibantu Kompeni. Selesai itu dia pulang ke Bukit Kacida, atau mungkin ke Lembah Cacat, aku tidak tahu persis. Tetapi kalau memang kau berminat betul-betul untuk bertemu dengannya, silakan pergi ke kedua tempat yang tadi kusebutkan tadi. Sobat Imam Adi, apakah selama ini Dewi Lancar tak pernah menceritakan siapa sebenarnya anak angkatnya itu? Sebagaimana juga kau tahu, sifat guru besar Cemoro Sewu, mana mau dia berbicara urusan yang menyangkut dirinya? Sobat Serengsengan, bagaimana kalau kita membicarakan hal-hal yang lain saja? Jangan menyangkut diri Putri Cadar Biru saja. Selama ini gadis itu telah mempunyai pria pujaan, yakni Dimas Anusagelang. Loh, ya. Bukankah Anusagelang sudah beristri putri sahabatku, Jolokrot? Ya, gadis Grojogan Sewu telah tewas, terbunuh. Dan kenapa kau jadi usilan, Sobat? Urusan Putri Cadar Biru jatuh cinta kepada siapapun ada sangkut paut apa dengan orang-orang macam kau? Tidak. Bukankah akan lebih baik jika gadis itu memilih pria yang masih bujangan? Iya. Iya, di antaranya yang masih bujangan itu kau. Bujang tua yang kelayaban kemana saja. Aku sudah bukan bujangan lagi, Sobat Imam Adi. Yang pertama, istriku adalah seorang wanita berkebangsaan Portugis. Dan yang kedua, seorang wanita dari Gunung Wayang. Tapi dasar nasib sial, semuanya itu adalah wanita-wanita yang pendek umur. Wanita berdarah Portugis itu telah meninggal dunia waktu melahirkan. Kira-kira beberapa tahun sebelum penyerbuan orang-orangmu ke Gunung Dieng. Dan gadis Gunung Wayang itu meninggal karena terbunuh oleh perampok. Dari masing-masing wanita itu, aku mendapatkan seorang anak. Tapi entahlah, di mana mereka sekarang. Lalu dengan wanita Portugis itu kau punya anak? Iya, seorang bayi perempuan. Sudahlah, Sobat Imam Adi. Aku akan kembali ke rumah Nyai Sungging. Kalau terlalu lama aku meninggalkan rumahnya, aku khawatir dia akan mencari. Tunggu. Kau tadi bilang punya anak bayi perempuan dari wanita Portugis itu. Kau sudah mendengarnya, bukan? Ki Gede Sarengsengan kemudian bangkit dari tempat duduknya. Kemudian ia pun segera melangkah.
Tapi baru saja ia beberapa tapak melangkah, Ki Gede Imamadi pun segera menghampirinya. Kalau tak salah ingatanku, pernah ku ketahui bahwa Putri Cadar Biru ia berdarah campuran Portugis. Mungkinkah dia itu putri? Kapan kau akan datang lagi? Aku tidak tahu. Yang jelas, aku tinggal di tanah Jayakarta ini tidak lama. Oh, hati-hati sobat. Nyai Sungging adalah seorang wanita yang menyembunyikan rahasia. Kukira dia adalah seorang kaki tangan kompeni. Tetapi yang pasti, dia muda dan cantik. Mirip istriku yang di Gunung Wayang. Dia suka aku menginap di rumahnya. Sobat, kau tahu apa artinya itu buat si Kelana yang bernama Sarengsengan? Berhati-hatilah sobat. Jangan sampai maksud hati memeluk gadis, tahu-tahu yang didapatkan rantai besi. Kau terlalu curiga, sobat. Sambil menyirami bunga, tampak sekali bahwa Nyai Sungging menantikan kedatangan seseorang. Pandang matanya selalu terlempar ke jalanan. Beberapa saat kemudian, tampak Ki Gede Sarengsengan datang sambil melangkah lebar. Nyai, tampaknya kau sedang bergembira. Tentu saja, Paman. Sebab orang yang kunantikan telah tiba. Oh ya, apa Paman sudah bertemu dengan dia? Dia siapa maksudmu, Nyai? Bukankah Paman mencari si Raja Pengemis itu? Tadi siang Paman selalu mempercakapkan orang itu. Engkau memang cerdik, Nyai. Ya, aku memang habis menjumpai Raja Pengemis itu. Dan dia aku temukan di pondok kecil di sudut pekuburan itu, bukan? Aku tahu. Raja Pengemis itu selalu berkumpul dan berunding dengan para anak buahnya yang terdiri dari para pengemis. Kau mengetahui, Nyai? Itu bukan urusan penting, Paman. Sekarang sebaiknya Paman istirahat. Atau barangkali Paman perlu makan dulu? Aku yakin Raja Pengemis itu pasti tidak punya apa-apa untuk disuguhkan. Aduh, ya. Kau baik sekali, Nyai. Sungguh, aku sangat berhutang budi kepadamu, Nyai. Hal itu tidak usah Paman pikirkan. Suara apa itu, Paman? Paman, cepat masuk ke dalam rumah. Memangnya ada apa? Yang suka naik kuda beramai-ramai begitu biasanya kompeni atau para marsose. Cepat Paman sembunyi. Paman orang asing di tempat ini. Aku tidak punya urusan dengan mereka. Kenapa harus sembunyi? Siapa tahu kedatangan Paman diketahui oleh para kaki tangan kompeni. Lebih baik Paman sembunyi. Kalau mereka bukan kemari, toh Paman kan bisa keluar lagi untuk ngobrol. Cepat, Paman. Cepat. Aduh, mereka benar-benar menuju kemari. Cepat Paman sembunyi. Ya, baiklah. Tapi kau jangan khawatir, Nyai. Kalau mereka mengganggumu, berteriak saja. Aku tidak takut menghadapi mereka. Tuan-tuan mencari siapa? Mengapa Tuan mengepung rumahku? Tunggu, aku ada salah apa? Tuan-tuan jangan ganggu aku. Aku seorang wanita. Jangan Tuan, jangan. Nyonya, mana temanmu itu? Ayo tunjukkan. Di mana? Teman yang mana maksud Tuan? Aku tidak punya teman siapa-siapa. Tidak perlu mungkin, Nyonya. Tadi siang kulihat engkau naik dokar bersama lelaki itu. Di mana dia? Tunjukkan, atau Nyonya sendiri aku seret ke markas, Tidak ada, Tuan. Aku tidak naik dokar. Tuan-tuan jangan menyangka yang tidak-tidak. Aku tidak pergi kemana-mana seharian ini. Tidak perlu banyak mulut. Mana berandal itu? Tunjukkan, mana? Tidak ada berandal, Tuan. Cukup. Kalau begitu, geledah.
Jangan, Tuan. Jangan geledah rumahku. Ayo, kalau Tuan tidak boleh sembarangan menggeledah. Ayo, buka kamar ini. Jangan, Tuan. Itu kamar ibuku. Ayo, Dia tidur, jangan ganggu. Kamar yang Jangan, Tuan. Iya. Itu kamar sembahyang ibuku, Tuan. Jangan. Louis, kamu? Ampun, Tuan. Apa? Jangan pukul lagi, Tuan. Minggir. Otakku tembak kamu. Ampun, Tuan. Jangan geledah, Tuan. Sungguh, aku tidak menyembunyikan berandal. Ampun, Tuan. Diam! Itu lelaki yang pakai jubah merah, yang rambutnya sudah putih semua itu. Nyonya tahu dia siapa, ha? Itu berandal, kau tahu? Dia harus ditangkap. Tidak ada. Tidak ada orang seperti itu di sini, Tuan. Tidak ada. Tidak ada. Hai perempuan, kau diam saja di situ. Jangan, Tuan. Jangan. Para serdadu itu tidak mengindahkan lagi teriakan dan rintihan Nyai Sungging. Mereka semua mendobrak pintu kamar itu untuk mencari orang yang dikejarnya. Namun setelah berhasil mendobrak kamar itu, mereka tidak menjumpai orang yang dicarinya. Tidak beberapa lama kemudian, para serdadu itu berkumpul kembali. Mana dia? Tidak ada, Tuan Sersan. Sudah kalian periksa semua kamar? Betul, Tuan Sersan. Tapi tidak ada. Nyonya, di mana kau sembunyikan lelaki itu? Tidak ada siapa-siapa, Tuan. Aku tidak menyembunyikan orang. Sungguh, Tuan. Sungguh. Nyonya, dengarkan. Aku pasti akan datang lagi. Ingat, kalau orang itu ada, agar kau segera serahkan ke markas. Tahu kamu? Ya, baik, Tuan. Ayo berangkat. Ayo. Bagaimana lukamu, Nyai? Seharusnya kau tidak usah menyembunyikan aku. Rasanya aku jadi tak enak melihat keadaan dirimu. Tidak apa, Paman. Mereka adalah orang-orang ganas yang tidak mengenal belas kasihan. Sebagai sesama orang rimba persilatan, tak mungkin kubiarkan orang mengganggu tamuku. Tadinya aku pikir kau adalah orangnya kompeni, Nyai. Tak kusangka malahan mereka memperlakukan kau begitu kasar. Iya, semua orang menduga aku begitu. Termasuk si raja pengemis itu. Aku maklum, Paman. Sebab keadaanku, tindak tandukku, mungkin juga keadaan rumahku tidak menggambarkan sikap seorang pendekar. Apalagi aku seorang janda yang biasanya paling gampang dijadikan gula-gula kompeni. Kukira duduk persoalannya bukan begitu, Nyai. Pada saat ini, aku mendengar bahwa putra-putra Jayakarta bangkit melawan penjajah kompeni. Sementara kau kelihatan tenang-tenang saja. Hidup tenteram dalam rumah gedung yang mewah. Orang menganggap tentu kekayaanmu itu diperoleh dari kompeni, Nyai. Coba mendekat kemari. Biar kurut bekas lukamu itu. Apakah itu tidak merepotkan, Paman? Kau telah melindungi nyawaku. Bicara soal repot, justru aku yang merepotkan kau. Sudahlah, kemarilah. Luka luar itu kalau tidak segera diurut, akan lama terasa sakit. Silakan, Paman. Terima kasih. Pada saat-saat menyentuh tubuh Nyai Sungging yang lembut dan mengeluarkan bau harum itu, terasa sesuatu yang merayap ke dalam hati Ki Gede Sarengsengan. Untuk sesaat, ia terpaksa membuang pandangannya ke langit-langit rumah. Ketika terlihat leher jenjang yang putih halus itu. Kenapa, Paman? Apakah aku sudah tua? Meskipun aku tidak tahu tanggal lahirmu, akan tetapi aku yakin usiamu tidak lebih dari 25 tahun. Seorang wanita cantik pada usia sepertimu ini, Nyai, tampak sangat memikat. Sayang, sungguh sayang. Mengapa sayang, Paman? Apa yang disayangkan? Atau karena
aku hidup menyendiri. Oh, sayang, aku sudah tua. Kalau tidak, sudahlah, sudah Nyai. Kukira nanti malam setelah tidur, rasa badanmu akan nyaman seperti biasa. Paman lucu. Paman belum tua. Yang tua ada lagi, Paman. Yaitu kakek-kakek jompo. Jangan kau menggodaku, Nyai. Melihat dirimu, seakan aku melihat anakku sendiri. Paman? Paman sudah punya anak. Lelaki atau perempuan, Paman? Yang pertama seorang gadis. Sedikit usianya terpaut di bawahmu. Dia juga sangat cantik. Kabarnya sangat cantik. Paman lucu. Masa anak sendiri dibilang kabarnya sangat cantik? Apakah Paman tidak bersama-sama dengan dia? Kenyataannya memang begitu. Putriku itu kutinggalkan sejak baru lahir karena ibunya meninggal. Dan kutitipkan kepada seorang sahabat. Kalau tak salah perhitunganku, usianya sekarang kurang lebih 23 tahun. Bukan sedikit lebih muda darimu. Paman begitu gagah. Tentu putri Paman juga cantik sekali. Ya, begitulah. Semua orang berkata begitu. Sayang sekali sejak kutitipkan, aku belum pernah bertemu dengannya. Entahlah, mungkin dia sendiri juga tak kenal kepadaku. Oh ya, siapa nama putri Paman itu? Apakah kalau kukatakan kau akan percaya, Nyai? Loh, memangnya kenapa, Paman? Sebut saja namanya. Siapa tahu aku ternyata sudah mengenalnya. Menurut perkiraanku, setiap orang rimba persilatan pasti mengenal namanya. Tetapi... Kalau Paman keberatan, silahkan. Tidak usah dikatakan. Aku hanya sekedar mau tahu saja kok. Malam yang penuh bintang itu membuat suasana di taman bunga milik Nyai Sungging begitu nyaman dan damai. Nyai Sungging tersandar pada kursi panjang memandangi langit. Seakan Ki Gede Sarengsengan mulai dirasuki semangat pengembaraannya. Paman, andai kata aku ada sedikit punya usul, apakah boleh kukatakan? Tentu saja, Nyai. Katakanlah. Sepanjang usulmu itu masuk di akal. Aku ini hidup menyendiri sudah lebih dari 3 tahun. Terkadang terbayang olehku suatu rasa ketakutan dan kecemasan, di mana orang berani sembrono terhadapku karena aku seorang janda. Seperti juga kejadian yang baru berlalu sore tadi. Andai kata ada suamiku, mungkin aku tidak akan menerima perlakuan yang demikian. Tetapi berkatalah tanpa ragu, Nyai. Mudah-mudahan aku bisa memenuhi usulmu itu. Terus terang, Paman, sudikah Paman menjadi tuan rumah di tempat ini? Apakah perkataanmu itu lahir dari lubuk hati? Atau sekedar ingin melihat seorang tua bangka seperti aku mabuk kepayang? Sejak pertama aku melihat Paman, terbit keinginanku seperti itu, Paman. Tapi kukira Paman keberatan. Keberatan? Usulmu itu merupakan anugerah bagiku, Nyai. Bahkan sebelumnya, untuk mengharapkan saja aku tidak berani. Nyai, pertimbangkanlah dulu usulmu itu. Jasa besar apa yang telah kulakukan sehingga aku mendapatkan pahala yang begini besar. Betulkah Paman tidak keberatan? Biarlah aku bicara terus terang, Nyai. Sebenarnya aku khawatir kau sengaja hanya ingin mempermainkan aku, orang tua. Kalau Paman enggan mengucapkan, Paman cukup mengangguk atau menggeleng.
kau, Nyai. Dengan sikap tanpa ragu, Ki Gede Saringsengan yang merasa ibarat mendapatkan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa mengangguk berulang-ulang. Oh, Cukup sekali saja, Paman. oh, mimpi pun tidak, Nyai, bahwa aku akan menjadi seorang suami lagi. Aduh, mudah-mudahan perkawinan kita ini merupakan yang terakhir aku dari pengembaraan. Aduh. Tentu saja, Paman. Ayah. Kalau Paman masih mengembara terus, aku tidak mau. Apakah aku akan ditinggal-tinggal terus? Sama saja bohong, Paman, kalau begitu. Ayah, aku tidak akan meninggalkanmu, Nyai. Tetapi mengapa kau masih memanggilku Paman, Nyai? Kau sendiri memanggilku Nyai. Tetapi memang tidak mudah merubah sebutan secara mendadak. Lagi pula kita kan memang belum menikah. Jadi malam ini Paman tidak boleh membuka pintu kamar. Oh iya, aku juga bukan orang kemaruk, Nyai. Besok atau lusa, atau kapan saja, toh takkan kemana. Ya, mulai besok Iya. Paman boleh ajak anak-anak Paman tinggal di rumah ini. Sebaiknya kita berkumpul di sini saja, Paman, agar supaya Paman tidak pernah berpikir lagi untuk mengembara atau melayap kemana-mana. Mengembara sih jelas tidak, Nyai. Aku tak akan meninggalkan istriku yang muda dan cantik. Tetapi untuk mengajak anak-anakku berkumpul di sini, itu tidak mudah, Nyai. Mengapa begitu, Paman? Apakah Paman khawatir aku bersikap kasar terhadap mereka? Bukan begitu sebabnya. Tapi soalnya mereka semua aku tidak tahu di mana sekarang mereka. Nah, saudara pendengar, benarkah mereka akan menikah secara sungguh-sungguh? Benar pulakah Nyai Sungging jatuh hati kepada orang tua yang usianya 3 kali lipat dari dirinya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-14 dengan judul Iblis Gunung Dieng. Sampai jumpa.